Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini berupa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Paduka Alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Eko Nafsuro, yang kami hormati guru kita Bapak Ali Saudin, Bapak Ustadz Sarbani, kepada seluruh jamaah subuh barokah yang sama-sama kita hormati. Terlebih lagi kepada guru kita, Ustadz kita yang dari Bogor telah tiba, yaitu Bapak Kiai Haji Sahnambol Kiai. Beliau selaku pimpinan pondok pesantren Matalihul Huda. Sebelum itu kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Panitia Subuh Barokah, yang ketiga pemberian materi, yang keempat doa, yang kelima makan unik. Baiklah, acara ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Mahfudin. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada anggota DPR Bapak Munajat yang telah memberikan waktunya kepada saya yang sangat berharga. Yang terhormat Tuan Guru kita Kiai Haji Ustadz Sanan Bolkiah dari Brunei Darussalam, para tuan-tuan guru, Ketua DKM Musola Anwar Khairat, Ketua Pengajian Malam Jumat Bapak Ustadz Sahrul, teristimewa Ketua Pemuda, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izin dan pertolongan Allah kita bisa berada di sini. Pun tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada jin beri sepatu, makan nasi sama sahrukan. Mohon izin minta waktu, ada informasi yang harus saya sampaikan. Acara ini adalah putaran yang kedua. Alhamdulillah jamaah saya semakin banyak. Amin ya Allah.
Mudah-mudahan Amin. ke depan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Amin ya Allah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, para jamaah yang telah membantu terselenggaranya informasi tentang keuangan. Alhamdulillah pada putaran pertama ada kelebihan saldo sebesar 594. Itu semua dari jamaah dan dari panitia kurban. Demikian, kalau terlalu banyak menghabiskan waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz sahibatan wala walada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa wafa. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du ay masyuran ma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil hakim tabarrukan bi zikrillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha wa la yabghuna 'anha hiwala. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalala khair falahu mislu ajri fa'ili. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin kama fatahta qalba anbiya'ika wa awliyaika wa ulamaika wa syuhadaika ya Allah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada MC seremonial pengatur acara pembagi waktu yang telah berkenan memberikan saya waktu pada kesempatan pagi hari ini yang rasanya cuacanya ini rada dingin-dingin empuk ini. Enaknya mah ngapain? Ngopi. Mongkel bahasa Jermannya. Tapi alhamdulillah berkat keimanan. Amin ya Allah. Amin. Karena pertolongan Allah Amin. kita bisa ada di tempat ini. Walaupun cuaca dingin menusuk tulang seakan-akan sampai meresap ke dalam sumsum yang rasanya inginnya mah tidur. Tapi karena kita tidak cukup hanya menikmati nikmat dunia, tapi ada janji Allah kenikmatan yang lebih besar lagi, yaitu adalah kenikmatan akhirat. Karena kenikmatan dunia itu sesungguhnya mengurangi kenikmatan akhirat. Banyak orang-orang yang sengaja dia juhud ditinggalkan kenikmatan dunia. Karena apa? Karena dia tahu sungguh kenikmatan dunia itu adalah mengurangi kenikmatan akhirat. Makanya makannya juga kagak banyak-banyak, tidurnya kagak nyenyak-nyenyak. Bahkan subhanallah banyak dihabiskan waktunya untuk zikrullah, hanya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kita masuk ke kelas itu belum bisa ya.
Kita mah ngopi, rokok, nguduk. Perut aja kadang-kadang bukan kenyang. Kalau bahasa kerennya kemelakaran. Betul. Kalau masih muat dedet terus. Tidur juga kayaknya kalau bahasa kita mah kita tidurnya udah bukan kayak tidur orang. Kalau udah tidur kayak bangke. Saking enaknya, saking menikmati kenikmatan dunia. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang malah dia jauhi kenikmatan dunia. Karena sungguh dia tahu yang paling utama adalah kenikmatan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yang insya Allah nanti mendapatkan nikmat yang utuh di akhirat. Amin. Dan juga yang saya hormati Ketua Subuh Barokah Bapak Mahmudin. Kemana? Tadi tuh. Oh, ada. Pidato Bapak PDKM, Bapak Sudarman, ya, alhamdulillah. Juga Bapak Ketua Pengajian kaum Bapak itu Bapak Syahrul, nggak pakai Gunawan. Juga Bapak BPD, Bapak Munajat, Ketua Pengajian kaum Ibu Ustazah Nurwati, juga Bapak RT, Bapak Lukmanul Hakim, dan juga Bapak Ibu BPD, Ibu Eliawati, dan juga guru kita Ibu Bapak Ustaz Dr. Andes Konapsuro, dan juga Bapak Imam kita dari barusan itu Bapak Iswanto. Alhamdulillah imamnya nggak pakai besar ya. Imam kita yang alhamdulillah sudah sama-sama kita tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebab di antara ibadah yang paling gede nilainya sholat 5 waktu itu sholat subuh. Kemudian yang paling gede lagi yaitu sholat subuh hari Jumat. Kalimat itu Bapak suka baca nggak tuh? Kapan bacanya? Habis sholat baca. Biasanya tuh la haula wala quwata illa billah lagi ngeliat bocah jatuh. Ngeliat bocah lagi lari jatuh la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, padahal ini kalimat subhanallah kalau kita lihat kandungannya la haula, tidak ada daya upaya untuk bisa ibadah kepada Allah, wala quwata, dan tidak mungkin kuat kita ninggalkan maksiat daripada Allah, maksiat kepada Allah kecuali karena pertolongan Allah. Jadi apa yang kita banggakan? Sungguh ini adalah kalimat yang sebetulnya kalimat tawadu, yang mana kita kembalikan kekuatan itu hanya milik Allah. Tidak ada kekuatan apa-apa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bahaya, tidak ada yang bisa ngasih manfaat di langit maupun di bumi, semua kecuali karena kehendak Allah. Apalagi di zaman penyakit kayak gini. Ya Pak, ini kira-kira yang ngasih penyakit siapa? Allah. Yang menurunkan musibah siapa? Allah. Yang menyehatkan badan siapa? Allah. Yang ngasih hidup? Allah. Yang ngasih mati? Allah. Tadi kan barusan waktu sholat Bapak baca, cuma bacanya setengah sadar. Kenapa setengah sadar? Karena pada bangun tidur. Biasanya kita sholat pasti kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholat saya, wa mahyaya, inna sholati wa nusuki, ibadah pengorbanan saya, sedekah saya, ibadah haji saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya, lillahi rabbil, hanya saya serahkan kepada Allah. Makanya orang Islam insya Allah Pak, nggak ada yang takut mati. Kenapa nggak ada yang takut mati? Sebab mati mah udah hak, mati mah udah fitrah. Kapanpun pasti akan sampai ke kita. Nih yang ada di sini saya tanya, kira-kira pasti mati nggak? Pasti. Saya nanya yang kompak jawabnya. Nih yang hadir di sini yakin gak bakal mati? Yakin. Kurang kompak yang dua. Yakin gak bakal mati? Yakin. Awas, yang ragu-ragu mati sebelah kakeknya. Setruk dong. Subhanallah, mati itu yakin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti kurang. Jawabannya kurang pas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Bukan kurang kompak, kurang tepat. Sekali lagi,
Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti mati. Salah masih. Sebab kalimatnya kullu nafsin za'iqatul maut, bukan kullu nafsin mautun. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup bakal nyicipin. Nyicipinnya nih nggak dibawa. Kalau kullu nafsin mautun, semua yang hidup mati itu. Nggak begitu bahasanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup nyicipin. Nih insya Allah nyicipin. Amin. Model-model gini mau lama lagi. Amin. Amin. Kalau di luar kayaknya masih ada lamaan. Masih gak. Zaik artinya apa? Nyicipin, zuk, ngejajalin. Kenapa bahasanya juk, nyicipin? Karena mati kagak lama. Mati mah kagak lama. Kita kan mati itu cuma proses perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat, dari alam dunia ke alam barzah. Proses mengeluarkan ruh dari jasad. Kan ini kita bisa duduk, bisa kemari, bisa senyum, bisa tertawa, bisa nangis karena masih ada ruhnya. Ditinggalkan dua ruh. Jangan lama-lama, seminggu ini Ustaz ditinggalkan ruh. Mau ditahlilkan. Dan tidak ada ruh kemudian balik lagi, masuk lagi ke jasad, tidak. Artinya kemudian dia hidup lagi seperti biasa. Subhanallah, Pak, ini semua akan keluar ruh dari jasad. Mati itu cuma satu proses keluarnya ruh dari jasad. Kalau ruh yang keluar, jangan pun ruh, Pak, keluar darah aja. Nih dari tangan ini, apalagi ibu-ibu mah cuma kena silet gak? Ada. Sampai nangis, ada, sampai suaminya dipanggil, iya, pret sedikit. Pengen ditiup. Cuma kena duri dikit. Orang lanang apa? Masya Allah, kita lihat ada yang keluar darah. Dan keluar darah, jantung masih berdebar, napas masih keluar masuk, kuping masih ngedenger, mata masih melihat. Kenapa? Cuma ala kadar keluar darah. Tapi keluar ruh, Pak. Kalau ruh yang keluar, maka jantung berhenti berdetak, paru-paru pun berhenti bernapas, hidung berhenti menghirup, mata berhenti melihat, kuping pun berhenti. Padahal yang ngejar Pak RT, berarti Pak RT itu landak. Disebutnya lubang landak, lubang liang lahat. Kita dimasukkan, disempilkan di situ, dibatasi dengan kayu, kadang dibatasi cuma dengan bambu. Anak kita yang katanya cinta, suami kita yang katanya sayang, mantu yang katanya sayang, ternyata semuanya ngurupin kita, semuanya menjatuhkan tanah ke dalam kuburan kita, diinjek-injek. Subhanallah. Kira-kira berapa ton tuh tanah? Pak, subhanallah. Kita sendirian, sementara keluarga yang katanya sayang pergi meninggalkan kita semuanya. Bubar itu pada pergi. Kira-kira menurut Bapak tuh di dalam kubur serem nggak tuh? Serem nggak? Bu, kuburan kira-kira serem nggak? Pengen kagak serem? Kalau pengen kagak serem, sebelum mati mesen sama keluarga. Neng, emak, ntar kalau udah meninggal, emak kayak kalau di kuburan sendirian, mana ditinggalkan keluarga, serem. Terus emak ntar kalau mati jangan dikuburkan, senderkan walaupun pisang. Kira-kira saya tanya, sereman dikuburkan apa sereman disenderkan? Disenderkan. Ternyata manusia memang bagusan dikuburkan ya. Serem bagi yang hidup, subhanallah. Ternyata ini jasad kalau udah ditinggalkan ruh, udah tidak ada artinya. Subhanallah, selesai. Ayo kita muhasabah, Pak. Nggak ada artinya. Yang kita sayangin ini, subhanallah, ketika ditinggalkan oleh ruh, berhenti dia aktivitasnya, berhenti semua kegiatannya. Itu jangan pun keluar ruh, Pak. Keluar darah aja itu. Jangan keluar darah dah. Nih, Bapak contoh ini. Bapak jajalin tuh. Bapak masukkan tuh jari Bapak ke pelipit pintu. Pintunya kebruken. Kira-kira tuh mati kagak? Kagak mati. Kira-kira sakit banget apa sakitnya setengah mati? Apa bilang sakitnya setengah mati, padahal setengahnya belum. Berarti pantas kalau dikatakan mati itu 1000 sakit jadi 1.
Makanya orang kalau lagi mati, Pak, kalau lagi mati nggak ada suaranya. Siapa orang lagi sekarang cuma nggak ada yang jerit. Kenapa? Saking sakitnya jeritannya udah tidak terdengar. Kalau bapak ngelihat ada anak ketimpah balok, beletuk, pertama ketimpah dia kagak nangis, saking sakitnya. Tapi kalau udah rada sakitnya baru dia bisa ngejerit. Beletak. Orang kalau saking sakitnya nggak ada suaranya. Subhanallah. Makanya ketika kita disuruh oleh Rasul, kita bahkan disuruh minta kepada Allah agar dientengkan ketika sakaratul maut. Kenapa sakitnya? Kita nanya siapa? Kita mau nanya katanya sakit, mati itu sakit. Ke siapa kita nanyanya? Membuktikan bahwa mati itu sakit. Sebab yang ada di sini belum pernah alami. Ke siapa berarti nanyanya sama yang pernah mati. Pada bingung siapa ya? Ada hamba Allah yang pernah menjajalin mati. Siapa? Yaitu Nabi Idris alaihi. Wah. Idris. Berarti kita perlu nanya, Bang. Idris. Mana Bang Idris? Bang Idris. Mana Bang Idris? Kenapa kok Nabi Idris sampai dipersilakan jalan-jalan mati? Padahal mati mah bukan main-main. Tidak ada orang mati 2 kali. Maka pantas kalau salah satu Nabi yang belum sebetulnya mati adalah Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan juga termasuk Nabi Isa alaihissalam. Pak Nabi ini dikatakan belum mati. Subhanallah. Pak, ternyata kenapa Nabi Idris sampai demikian bisa boleh ngejajalin mati? Bapak juga mungkin bisa kalau ngikutin cara Nabi Idris. Bagaimana? Kenapa itu Nabi Idris sampai bisa ngejajalin mati? Sampai diturutin, padahal itu hal yang gak mungkin. Tapi karena kecintaannya kepada Allah, dan Allah pun menjadikannya kekasihnya, karena saking dekatnya kepada Allah, apapun Pak yang tidak mungkin kalau sudah dicintai maka menjadi mungkin. Subhanallah. Ini ternyata Pak, kenapa? Sebab Nabi Idris selalu mendekatkan diri, tidak terhenti lidahnya berzikir kepada Allah, hatinya tidak pernah terputus mengingat Allah. Coba, subhanallah. Bahkan apa? Allah pun janjikan kayak gitu. Yang datang itu nanti malaikat. Kalau kita tidak berhenti berzikir kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, maka yang dekat kita bukan setan, bukan jin, apalagi penyakit. Justru kita selalu diiringi malaikat dan hati selalu tentram. Ternyata disitulah sumber kebahagiaan. Siapa dia? Tidak lain, Allah janjikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kan ini yang susah, Pak. Innal ladzina, orang-orang ya, innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan saya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Kita makan mengucapkan raditu billahi robba. Ibu-ibu kalau ngaji itu saya dengerin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tetep we duit lakinya mau dicolong. Tetep we sama tetangganya mah kagak akur. Ada nggak yang begitu? Ya. Masya Allah, cuma gara-gara sama saudara aja ada yang kagak nanya, gara-gara kurang 3 meter. Masya Allah. Putus silaturahmi. Na'udzubillahi min. Pak, subhanallah, kan masih ada itu di hati kita penyakit iri, dengki. Bagaimana malaikatmu dekat? Sebab itu satu kotoran yang sangat dibenci oleh para makhluk Allah yang bersih. Salah satunya siapa? Malaikat yang tidak sedikit pun maksiat kepada Allah. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Makanya kalau hati masih kotor, boro-boro malaikat yang datang. Yang datang siapa? Malampir, kena gayung, ya subhanallah, kuntilanak, setan tuh yang datang. Pak, subhanallah, ternyata innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhan saya Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah pada ucapannya. Dan kita kadang-kadang yakin kepada Allah, tapi takutnya kepada makhluk. Iya. Betul.
Bapak ingat nggak? Dulu kita pernah diuji keimanan kita dengan apa? Dengan suatu yang zahir, kolor hijau. Loh, semana sih keimanan kita? Ih, ternyata di rumah Bu Ustazah ada bambu kuning. Sama duri salak, di apa ditaruh? Di depan pintu. Di depan pintu ditaruh. Padahal bukan orang biasa. Di rumah Bu Ustazah itu ada bambu kuning sama duri salak. Pasti tanya bekal apa Bu? Supaya kolor hijau kagak masuk. Kolor hijau kagak goblok. Kalau ditaruhin di depan dia lewat mana? Pintu belakang. Pak Ustaz, tenang, pintu belakang juga saya udah taruhin. Depan belakang saya udah taruhin. Atau ditaruh di mana? Lewat mana dia? Jendela saya udah taruhin. Namanya setan, udah kerjaan yang goda Pak. Tetap dia nekat masuk walaupun ada bambu kuning. Pas dia terobos, ternyata itu kolor hijau. Kolornya kesangkut bambu kuning. Berarti jelas pas sampai dalam rumah udah nggak pakai kolor hijau ya, udah nggak ada kolornya. Bahaya. Pak, kita masih ada sirik di situ. Ya. Padahal siapa yang pengen masuk surga, siapa yang pengen bertemu dengan Allah, maksud bertemu dengan Allah apa? Fil jannah, di dalam surga. Ya. Syaratnya apa? Sembah Allah, jangan pernah sekutukan Allah. Artinya tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada tempat kita minta berlindung kecuali Allah. Itu Allah, hanya Allah yang disebut. Makanya Nabi Ilyas kenapa nggak jadi mati? Sampai sekarang masih panjang umur. Ketika mau dicabut ruh, itu Nabi Ilyas bilang, dia pas malaikat nyampe, Nabi Ilyas lagi nangis. Pas lagi nangis kata malaikat, kenapa kau menangis? Apa kau takut mati? Atau kau masih sayang dengan kehidupan dunia sehingga kau menangis? Apa kau menangis karena takut mati atau karena takut kehilangan dunia? Kata Nabi Idris, tidak satupun. Aku tidak takut dengan kematian. Aku pun tidak takut kehilangan duniaku. Yang aku takutkan, lidahku berhenti berzikir, hatiku berhenti ingat kepada Allah. Aku takut berhenti ibadah kepada Allah karena aku sangat menyukai ibadah kepada Allah. Tuh, akhirnya kata Allah ke malaikat udah tunda, nggak usah dicabut, karena dia pengen selalu menyebut nama. Subhanallah, pantas Nabi itu sih kagak dicabut kan, karena pengen zikir kepada Allah. Ya, kita gak kayak kalau gitu mau dicabut dulu Pak. Kita karena abang udah zikir kalau malas-malas, kalau ada yang ingetin doang, betul. Subhanallah Pak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ternyata Nabi Idris ini luar biasa. Kenapa dia sampai ngejajalin mati? Karena subhanallah, janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Pasti yang turun yang datang adalah malaikat. Pak, kalau malaikat yang udah datang nggak ada susah. Kenapa kita di rumah pada berantem dulu? Kenapa sama tetangga pada kagak akur? Kenapa sama saudara pada memutuskan silaturahmi? Kita dalam pengaruh setan. Nih kalau kita pakai ruqyah nih, saya yakin banyak yang ngejerit. Banyak yang guling-gulingan. Kenapa? Masih dalam pengaruh setan. Subhanallah. Kenapa? Karena nutfatus sauda, titik hitam masih ada buat tempat setan bersembunyi. Nanti kita mah kadang-kadang iri dan masih ada, betul? Padahal mah orang sholat mah kan mestinya udah bersih Pak. Karena apa? Fungsi sholat kan semua apa ayatnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wan munkar. Sesungguhnya pakai inna li taukid, nggak ada ragu sedikit pun. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi mana? Rajin-rajin sholat sama tetangga masih iri ada. Oh banyak. Masya Allah, tetangganya kebeli kulkas dia dingin. Tetangganya kebeli kompor gas dia panas. Cuma kebeli gitu kan? Tetangganya kebeli kompor gas sama kulkas panas dingin. Tetangganya kebangun rumah dia meriang. Tetangganya kebeli mobil mampus ketabrak. Tidak ada bahagianya orang yang ada iri di dalam hati. Karena yang sembunyi siapa? Setan. Bahkan Pak, kalau setan yang udah sembunyi, dia ngalangin kita ibadah. Ya, ngalangin kita ibadah. Makanya orang yang berat bangun dari duduk untuk ibadah, itu bisa jadi ditahan setan dia.
Sebab setan mah pengennya kita jangan ibadah. Pengennya mah target utama jangan ibadah. Satu, target dia apa? Kita jangan ibadah. Kalau kita kuat, maka dia katakan ibadahnya jangan segera. Ibadah mah ibadah cuma lambat. Jadi bilang padahal yang ajar masih RT itu, tapi sebenarnya yang manggilin siapa? Dan orang kesini waktu lagi di sawah kan kadang-kadang begitu langsung nanjak, betul? Asal nanjak, cuci tangan, cuci kaki, gelar tikar, ngambil rantang. Pak, sekarang saya tanya, waktu sholat datang, makanan udah siap, perut lapar, mendingan sholat dulu, apa mendingan madang dulu? Madang dulu. Ya iya makan dulu, sebab apa? Kita butuh sholat yang khusyuk. Kalau lapar khusyuk apa? Nah, berarti bener tuh. Daripada kita sholat dulu, mendingan pinter. Jadi mendingan kita madang dulu. Pak Ustaz, saya mah kalau habis madang pengen ngopi. Ngopi dulu. Pak, saya mah cuma kalau habis madang, habis ngopi mata suka ngantuk. Gimana kalau tidur dulu? Sini gua injek leher lu. Udah dikasih ringan dalam fikih, makan dulu supaya sholat khusyuk. Kan orang kalau lapar makan khusyuk. Betul? Ya kata agama enggak, mendingan makan dulu, makan yang udah membrak. Nah, kecuali makanan masih lama, kita pun masih kuat. Nah, kalau udah lapar, makanan siap, nggak bakal khusyuk, misalnya sholat juga, Pak. Kan ada yang nggak pakai ilmu apa, dia mendingan sholat dulu kata dia. Makanan ngembrak di sini. Ya, ada ikan emas, ada ikan ayam di sini, ada daging ayam. Ya. Pas dia sholatnya sholat isya, baru dia takbir Allahu Akbar, kucing datang. Kira-kira dia usul malu sholatnya? Nggak bakal usul. Allahu Akbar, haram jadah, kucing datang. Itu ikan mas ditarik hatu tuh, dibawa Pak. Nah, karena lagi kalau begitu sholat batalin jangan. Kalau begitu sholat batalin jangan. Ngajinya di mana? Siapa gurunya? Imamnya siapa? Kunci kebatalkan sholat. Agak ada tulisan di kitab mana? Berarti haram dia ngebatalkannya, karena nggak ada imam manapun salah satu yang batalkan sholat kucing, nggak ada. Betul? Subhanallah, maka harus diterusin tuh sholat. Ya, pas dia terusin dia bangun rakaat kedua, Pak. Ternyata kucing ngajak temennya. Kucing gak pinter, kata kucing, mumpung orangnya lagi sholat. Waduh, kalau gua udahin sholat, ini makanya mau bulas semua baca. Makanya dia pinter apa yang dibaca supaya sholat jalan terus, tapi kucing pergi. Sengaja habis Fatihah walau dhalin dia baca. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kucing begitu-begitu doang, kucing sekarang mau bandel, Pak. Malikin nas. Ayo saking keselnya dia, wah susu kamu tuh kucing. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita pengen buang air, kita pengen mendingan sholat dulu apa mendingan dulu? Kan waktu tinggal dikit, biarin walau ngakhirkan mendingan dulu. Sebab termasuk makruh dapul hadas, nahan hadas itu makruh. Kita bari sholat tapi bari makruh. Mendingan kita bersihkan dulu supaya hati tenang. Kan ada yang begini, Pak, mendingan gua sholat dulu, ogah wudu lagi. Kira-kira sholatnya khusyuk nggak? Kelihatannya khusyuk, malah khusyuan orang yang pengen berak. Coba orang kalau pengen lagi sakit perut, Pak, itu betul. Betul. Nggak ada orang sholat sampai bergetar begitu, Pak. Betul. Al-tahiyat jaga, asyhadu an la ilaha illallah. Padahal bukan khusyuk empot-empotan. Betul. Pak, makanya agama itu meluruskan kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya subhanallah intinya kita kan ada waktu ya. Masih banyak. 2 jam 7. Saya lihat Dulu matahari terbit. Duduk biar matang dulu. Hadirin, ya kita dikit lagi ya. Nah, subhanallah, ternyata Pak, intinya
Kita ini sebenarnya makan nungguin kuburan. Iya. Dimasukin ke kuburan. Itu Nabi Idris, Pak. Kenapa sampai dia ditanya pengen apa kalau? Karena turunnya malaikat, itu malaikat datangnya apa? Subhanallah, itu malaikat, Pak, menyerupai manusia. Bismillah, dengan izin Allah. Bertamu ke rumah Nabi Idris. Itu cuma tamu, ada yang lainnya. Subhanallah. Makanya apa? Akhirnya yang datang tuh malaikat. Yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah ketenangan. Makanya yang coba saya tanya, Pak, orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, udah pasti bahagia belum? Belum. Berarti orang kaya belum tentu bahagia. Jangan disangka kadang-kadang orang yang di garis kemiskinan hatinya lebih gembira, lebih bahagia. Itu kan bahagia makan adanya di hati. Betul. 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 Pak, coba saya tanya, kira-kira yang jam 8 malam udah tidur orang kaya orang miskin? Miskin. Coba Miskin. lihat. Jarang orang kaya jam segitu udah tidur. Oh, jarang. Orang jam 9 malam baru pulang kerja, Pak. Kenapa Pak Ustadz tahu? Saya tahu. Taunya mana? Buka gerbangnya sama pintu mobilnya. Bruk. Baru pulang tuh, Bos. Jam 9. Abis itu, Pak, baru dia istirahat, terus mandi ngurusin schedule buat besok. Setengah 1 dia baru bisa tidur, jam 1 baru bisa tidur. Si miskin mah udah dari bisa. Apalagi sorenya hujan mah dia tak semua. Betul. Betul. Saya tanya lagi, kira-kira yang jam 10 pagi udah tidur lagi orang kaya orang miskin? Sakit. Pak, orang kaya jam segitu sedang sibuknya, sedang banyak karyawan, sedang kegiatannya banyak. Kalau warung sedang lakunya, kalau toko sedang banyak konsumennya. Subhanallah, itu yang tidur jam segitu justru bukan orang kaya. Kadang-kadang orang miskin jam 10 udah mau lagi baik. Sampai bininya enak bang, udah ngeringkuk lagi baik. Akhirnya dia bilang apa? Akhirnya gue mau ngapain? Orang tuh ngoret kebun siapa? Itu punya DKM, bukan ngoret, udah rapi. Duitnya mana? Buku belum dibayar, lagi nyari. Pak, awas kalau nyuruh orang jangan santai ya, kita bayar lambat. Pokoknya bayar sebelum keringatnya. Subhanallah. Hadirin, ternyata subhanallah. Ya, ketika dia tidur, coba lihat. Siang, malam tetap tidur. Siang, udah tetap lagi tidur. Subhanallah. Itu di dunianya. Ternyata orang miskin banyak istirahat. Orang kaya sibuk sebetulnya. Makanya saya tanya, yang palangnya botak orang kaya orang miskin? Orang miskin. Miskin lah. Orang miskin lah. Orang. Ya deh, tapi berarti botak nggak bisa jadi curi ya? Iya. Wah, kenapa ya kan banyak urusan, banyak pikiran. Belum yang di Bogor, belum yang di Jakarta, belum tokonya yang di Banten, belum tokonya yang di Depok. Pusing. Orang miskin, orang kaya itu sibuk, capek ternyata pikiran. Botak deh. Botak dah. Coba, subhanallah. Kata bapak-bapak, hati gua botak kalau bukannya kaya. Itu dia, banyak pikiran. Hadirin, subhanallah. Ternyata kalau kita lihat subhanallah, orang miskin malah kita lihat nggak banyak sibuk. Dia makanya nggak takut. Yang takut siapa? Coba bapak lihat. Yang kepergian, yang rapat banget, sampai 2 lapis pakai masker, orang kaya orang miskin. Orang miskin bodoh amat kemana corona. Betul. Nah, orang miskin bodoh amat, gua mampus daripada belangsak terus gua ini. Betul. Jaringan nggak kumpul. Apalagi bininya ngomel lain dengan mati corona sih. Bukan pakai masker dipanggilin. Dia Pak, subhanallah. Kan kalau nanya ke ternyata ogah sama orang miskin mah. Disedotnya ogah. Subhanallah. Coba nyalain sampah, ngebersihin sampah, solokan, emang pada kena? Kagak. Sebab apa? Pas corona mau masuk, ternyata itu virus udah lebih banyak yang ada di dalam. Jangan tai kambing disedot, tai ayam disedot, corona masuk, astagfirullah, gua kira sepi, udah rame. Baik, corona juga pergi. Jarang kena. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Kita lihat Pak,
Itu ternyata subhanallah kagak ada takutnya. Nah itu nanti ada maling dia mah Pak pintu melongo nggak jadi baik tidur. Orang miskin mah Pak di pintu melongo. Kata bini ya bang pintu melongo bang. Kata artinya apa? Biarin antepin ntar maling masuk. Gua pengen tahu nyari apa di rumah gua. Gua tadi pengen ngerokok gak enak sampai sekarang masih sepet. Orang dapat gua pegang udah hitam. Bekas rokan. Bener Pak. Tapi kan ada istilah gini. Kejahatan itu nggak mesti ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Orang miskin nggak Pak kalau pintunya ngablak, maling mah udah gatal aja. Itu maling akhirnya masuk ke rumah orang miskin. Bener Pak, di rumah orang miskin mah maling gak belangsa. Dia udah gak radai apa, udah dicariin di kantong, di galangan. Orang-orang mah kulkas, ini mah bakul bekas. Nah kalau orang kaya mah Pak naruh duitnya, naruh hartanya di berangkas. Kali kalau orang miskin mah kali di bawah tempayan. Gitu Pak, digeserkan tuh sama maling loncat 3 kuning. Ternyata bukan emas, kodok buduk. Subhanallah, itu maling aja bener Pak, enak deh Kak. Haram jadah. Padahal punya rumah tahu ada maling. Katanya punya rumah, ayo lu cariin dapat jago lu. Kalau mau ambil no silakan di belakang no, nenek-nenek lagi ngeringkuk ambil. Pas maling buka bener kamar belakang pas dibuka nenek-nenek lagi ngeringkuk. Maling gak ogah Pak. Subhanallah, tapi walaupun begitu, wah, ingat kemarin ada berita tuh kalau nggak salah di Indosiar apa di apa tuh? Ada nenek-nenek umur 75 tahun diperkosa anak muda umur 17 tahun. Makanya hati-hati zaman sekarang. Pas diperiksa ternyata bocah mudanya itu kena narkoba. Itu bahayanya narkoba. Saraf ada putus. Kalau saraf udah pada putus ternyata nenek-nenek nggak kayak bidadari kan. Bocah jadi geblek. Nenek-nenek berkosa itu. Coba itu di berita. Lakinya gobloknya itu nenek-nenek berkosa ngejedok. Baik lagi. Wah ngejerit kek, itu kata nenek, gua kirain cecurut. Makanya kalau sekarang kan nih, ya di gang ini, di kampung ini hati-hati tuh. Pokoknya kalau udah sore nenek-nenek jangan letak-letak keluar. Udah benahin, takut ada bocah mabuk. Hati-hati makanya. Hadirin, kalau muslimin rahimahullah. Itu malaikat datang ngapain? Ternyata nawarkan, Idris, silahkan kamu ingin apa yang kamu inginkan akan kami bantu. Apa yang kamu pengen akan kami sampaikan kepada Tuhan kami. Pak, kalau nih saya tanya nih, kalau Bapak datang malaikat 2, terus dia datang ke Bapak ngomong begini, Bapak silahkan ajukan 2 permintaan. Nih Bapak dulu nih. Bapak saya tanya pengen tahu Bapak pengen apa? Yang pertama apa? Mual jauh dari duit. Saya pengen kaya. Pasti yang dipinta. Saya pengen kaya. Yang kedua pengen kawin. Udah itu doang. Kalau udah kaya pengen kawin lagi. Nah kalau ibu-ibu pasti saya pengen kaya biar tapi laki saya jangan kawin lagi. Itu bedanya. Nah, makanya orang mau kabul-kabul itu doang. Bertentangan terus laki sama bini. Betul. Wah jauh. Tapi apa yang dipengenkan Nabi Idris malah di luar dugaan. Ternyata yang dia pinta, saya pengen ngejajalin mati. Ternyata orang pada ogah, dia malah pengen. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Udah turutin baik, Pak. Makanya cuma ingat, ini mau ngejajalin ya. Soalnya lu belum waktunya. Iya makanya gue pengen ngejajalin mati. Ternyata Nabi Idris Pak sampai dicabut ruhnya, dikeluarkan sementara. Cuma ingat ya, Idris ngejajalin mah, ya. Belum mati yang sesungguhnya. Pas dicabut ruhnya, cara cabut yang paling indah, paling nikmat, paling enak. Subhanallah. Selesai dicabut ruhnya, Idris ditanya, Idris gimana ketika ruh dikeluarkan dari jasad? Bagaimana? Nikmat, nyeri, sakit atau sakit banget? Kata Idris apa? Luar biasa. Sakitnya ketika dicabut ruh bagaikan dihimpit 2 gunung. Kayak digencet 2 gunung. Pak, kalau kita digencet paksa 2 gunung, kira-kira gimana? Tai-tai budak keluar. Betul. Subhanallah digencet tuh kayak ngencet tahu sampai keluar air-airnya. Kayak begitu, kalau airnya belum habis, roh belum keluar. Coba Pak. Kita kan ini ada darah, ada lupa, diindet terus. Kalau belum asap terus Pak. Coba Pak. Coba. Dia kalau yang kurus ada dalam, kalau gemuk begini.
bergantung, ya kan? Nah, Ya, subhanallah, makanya ya, nanti kalau kita bingung mati, dah. masya Allah itu cacing sama rayap, apalagi mati gemuk, girang dia. Girang. Asik kita pesta. Yo. Tapi kalau nyengkurus, waduh, tulang dong kita makan. Wah, hadirin, subhanallah, artinya di sini ketika seperti dibijak dua gunung, seperti kambing dikeset hidup-hidup. Ayo bapak jajal itu, kambing jangan dipotong, bapak keset. Kira-kira kambing di mana bunyinya? Udah habis dijeritannya kan? Udah kecapean, udah keset-keset lah begitu. Subhanallah, bagaimana sakitnya kambing hidup dikeset pasti gaukan sekencang-kencangnya. Ya, subhanallah, kalau kata bahasa kerennya mah gegembriatan. Sekencang-kencangnya, itulah sakitnya mati dipaksa keluarkan ruh dari jasad kita. Apalagi yang di dunianya cinta banget dunia, maka meninggalkan akhiratnya berat. Tapi kalau yang selama hidupnya yang dia cintai akhirat, justru itu cara nikmat. Karena apa? Karena sebelum ruhnya keluar, kata Nabi, la yahruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah wa la yahruju ruhul kafir hatta yara makanahu fil nar. Kenapa ada orang yang kadang-kadang meninggalnya tersenyum? Ya, tersenyum yang begitu indah. Bahkan kelihatannya nggak terlalu lebar, tapi dia tersenyum. Itu ketika dicabut ruhnya, sebelum ruhnya keluar, Allah, ya Allah, tunjukkan tempatnya di surga. Makanya dia masih sibuk melihat surga, malaikat sibuk nyabut rohnya, sampai tidak berasa. Pas dilihat, ternyata roh sudah keluar dari jasad. Masya Allah. Kenapa Allah lihatkan surga? Pak, kok katanya sakit banget, kok nggak terasa? Karena kenikmatan surga mengalahkan sakitnya tadi mati. Bapak pernah mendengar nggak cerita Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf, bapak nih, ibu, bu, bapak saya tanya, nih terutama ibu, bu, kalau ibu ditanya malaikat apa nabi yang ganteng siapa? Yusuf. Pasti Nabi Yusuf. Dan kalau ibu nih, laki, ya istri ibu, istri bapak, nyebut Nabi Yusuf ganteng, nggak ngambek bapak. Karena jujur Yusuf ganteng. Walaupun disampaikan di musola, Nabi Yusuf ganteng, ia tetap sembahyang. Bapak nggak dengar di rumah? Nggak ngambek. Nabi Yusuf makan. Ya. Diganti dikit, Bang Udin ganteng. Itu bang, amal Nabi Yusuf mah ganteng, kegantengannya luar biasa. Padahal itu Siti Juleha nggak kalah cantiknya. Tapi dari kecil dia urusin, ternyata dia demen dengan Yusuf. Hampir terdengar heboh tuh gosip, yang suka gosip orang Arab. Karena udah sama lepesnya. Orang Arab ngegosip, ternyata Juleha kok demen sama Yusuf. Padahal dia beli dari pasar. Itu hamba sahaya, kenapa dia demen? Oh, sampai ke telinganya siapa? Siti Juleha. Ternyata mereka menggosipi aku. Karena mereka belum melihat seperti apa Nabi Yusuf. Hanya diundang tuh putri-putri raja. Anggaplah diundang di putri-putri raja yang duluan. Diundang, duduk di kampung tren tempat putri-putri raja kumpul. Biasa kalau perempuan kalau ngumpul ngopi apa ngerujak? Rujak. Rujak. Kalau orang lanang kalau ngumpul ngapain? Ngopi. Ngopi balik ngerujak. Nah, orang Iya. kalau orang perempuan pasti ngerujak. Makanya udah dari dulu kayak begitu. Dikasih nampan, mangga, ya apel, tuh buah-buahan. Dikasih pisau, suruh pada dikupas. Tuh bari ngupas, bari ngobrol, perempuan biasa, bari ngomongin mertua yang pelit. Gitu kan kalau lupa. Tua, mantu, segala lupa tuh. Sudah dosa ngumpul. Bari ngobrol, bari ngupasin buah. Kata Siti Juleha, Yusuf keluar antarkan air biar dia ngeliat siapa lu. Kenapa gua seneng sama dia? Keluar tuh Yusuf. Bener. Palama ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Ketika itu Quran Pak, nggak ada larai bafi, tidak ada ragu. Ketika Nabi Yusuf keluar, maka putri-putri raja pembesar milah raja. Padahal putri raja panjang hidupnya di istana, paling jelek pangeran semana sih. Iya. Kecuali yang kumpul orang kampung, lihat artis dia udah cakep. Betul. Lah ini mah putri-putri raja yang tiap hari melihatnya pangeran-pangeran di istana. Tapi ketika melihat Yusuf datang, palama ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahum. Makanya ini dipakai wirid sama Ustaz Eko. Makanya dapat cewek orang William. Alhamdulillah. Aku boleh baca itu. Makanya Pak Eko kayak Yusuf. Bahtiar. Wah, subhanallah, pasti lihat begitu putri raja melihat. Para itu.
Apa yang kata mereka? Wa qulna ma hadza la syarr. Mereka berkata, ini mah bukan manusia, karena baru melihat orang ganteng kayak gitu. Pada tercengang, wa qata'na aydiyahuna. Pak, itu pisau bukan ngupasin mangga, bukan ngupasin apel, motongin tangan sendiri. Al-Qur'an yang mengatakan wa qata'na aydiyahuna. Mereka motongin tangan sendiri. Padahal perempuan makan nasi lihat dikit gak ngejadi. Ini mah sampai pada putus tangannya. Masya Allah. Tuh. Apa kata mereka? Mahada basyara. Ini mah bukan manusia. Innaza ilal malakul karim. Ini mah malaikat. Masya Allah. Baru melihat pemuda kayak gini. Pada cengang. Itu anakmu, itu ibu itu anak muda. Oh nenek-nenek mah pingsan udah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk kadang dong. Insya Allah. Ya hadirin, intinya berarti ayo silahkan aktivitas, silahkan laksanakan kegiatan kita, aktivitas kita, ya silahkan. Sebab ikmal di dunia ka anaka tayasu abada. Silahkan kerjakan urusan dunia seakan-akan kita hidup masih lama. Tapi ketika panggilan Allah untuk ibadah, wa mani akhiratika ka anaka tamutu badan. Tapi ketika urusan akhirat, ingat seakan-akan kamu mati besok. Sekarang kan mati banyak yang mendadak, Pak. Betul. Kemarin saya ngisi tuh, pernah di Gunung Sindur, ada bapak-bapak tuh yang meninggal acara 40. Pas saya tanya, Pak, ini meninggalnya sakit apa? Pernah penyakit apa? Enggak, Pak Ustaz, lagi makan seblak. Coba. Itu laki-laki lagi makan seblak. Kalau waktunya meninggal. Kepelan ceker kali ya, tahu dah kata. Dia meninggal. Masih dipegangin, Bu. Pak, katanya masih dipegangin, tahu udah meninggal. Kemarin ini Bapak dengar kan? Ada orang lagi olahraga, itu nggak sekira itu di jalan, cuma ke terajang stronton. Betul. Nama kalau udah waktunya. Tapi kalau belum waktunya, walaupun maksakan kan nggak ada, Pak. Kemarin ada orang tuh ibu-ibu, ternyata dia maksakan, Pak. Karena apa? Kurang dekat sama orang soleh. Makanya salah satu kebahagiaan orang mukmin apa? Wahula tau solihin, digabung sama orang soleh begini. Jangan dewekan baik, Pak. Coba kalau ada kawanan kancil, kawanan manjangan, kawanan rusak, kira-kira yang diincer macan itu yang lagi berombong apa yang sendiri? Sendiri. Oh, si RT ini dewek-dewek. Diterkam. Makanya aku tahu solihin, ayo gaul sama orang-orang soleh. Sebab kalau orang yang misahkan diri, apalagi putus silaturahmi, itu udah jadi sarang setan. Ayo, sekarang kita sambung silaturahmi, Pak. Subhanallah. Ayo kita bersalaman, ayo kita mohon maaf. Jangan sampai kita mati ada satupun yang benci ke kita. Kita termasuk orang yang amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan, Pak, ya hadirnya kita ke tempat ini, insya Allah mudah-mudahan sebagai ciri kita orang yang takwa kepada Allah. Sebab Allah siapkan surga bukan untuk pejabat, bukan untuk orang kaya, bukan untuk siapapun kecuali uiddat lil muttaqin, yaitu Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang takwa, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, semoga mereka semua husnul khotimah, diampuni kesalahan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, kuburannya mudah-mudahan Allah jadikan riyadun minal jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, uzkuru hadamil ajal. Makanya saya mengikuti apa yang disunahkan Rasul. Ayo kita banyak-banyak ingat mati. Dalam arti apa? Kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk mati. Insya Allah mudah-mudahan akhir hayat kita termasuk husnul khatimah. Al-Fatihah lil qabul wal futuhal munah wa barakah wa salam ala alfiyah wa sil maqasidina wa ila hadratin nabil mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita doakan teman-teman kita, saudara kita yang belum mau melangkahkan kakinya ke tempat ibadah, ke mushola, ke majelis taklim, kita doain ya mudah-mudahan Allah turunkan hidayah sehingga langkah kakinya mudah untuk gabung bareng-bareng, yaitu masuk ke mushola, ke majelis taklim. Dan kalau ada saudara kita, teman kita yang belum mau ke mushola, ke masjid, itu jangan suka
omongin, apalagi jelek akhirnya dia yang enak, kita yang dosa. Pak, jadi doain. Jadi kalau ada teman nggak pernah ke musola, masjid, kita doain mudah-mudahan langkah kakinya ringan ke masjid. Saya ada jamaah kayak gitu Pak, ke masjid ogah, ke musola ogah. Subhanallah, kalau ngaji kita doain bareng-bareng. Karena ngaji kita doain bareng-bareng cepet dikabul. Enggak lama kemarin Pak, akhirnya dia masuk ke musola. Alhamdulillah, digotong berempat. Subhanallah. Ya jalan dewe kagak mau. Ya udah. Iya bener Pak. Bener Pak Ustadz, orang didoain ya bener. Ya kan soalnya kita ngedoain ya Betul. supaya masuk ke musola ya Betul, bener didoain. Rukuin kakinya susah. Betul. Halnya mah digotong Pak masuk. Cuma kalau bisa orang yang kayak gitu apalagi nggak ke musola, misalnya nyolatin kan silakan sih kalau bisa mah jangan di musola sih. Ya. Lah ya kan orang nggak pernah ke musola. Iya. Berarti kan dia nggak bisa ditaruh di musola. Apalagi Pak kita lagi pada ngaji dia mah malah nongkrong di warung. Kita pada sholat tarawih dia nongkrong di warung. Kita lagi pada sholat dia lagi pada ngaji dia malah nongkrong di warung. Dia orang kayak gini kalau mati bawa ke musola apa ke warung? Kita potong kita bawa tuh. Bawa orang ada nongkrong mampus di bawah gitu. Ya kan Islam kan perlu ada takzir. Betul. Ya kan kita membaik terus sama siapa kan? Iya. Nggak ibadah tuh udah baik-baik ya. Bagaimana ada takzir? Apa nggak enak dia mau walaupun nggak ke ibadah nggak ke masjid nggak musola tapi bini anaknya mana jadi musola kita hargain kita bawa ke musola. Ya. Itu begitu kesian kan bininya tukang ibadah walaupun dia nggak ibadah bawa cuma kita makan dalam dia taruh di luar. Kita taruh di luar pengen tahu Pak dia masuk lah. Oh, dia kabur lah. Siapa tahu dia kesel terus keluar kan? Tapi gua ditaruh di sini. Dia masuk dewek. Bah. Apa sah? Abang Pak, kan mayit mah kita sholatin di depan nggak Bang? Sebenarnya mah dia mah di depan di belakang nggak jadi imam bukan? Ya, di belakang nggak sah baik. Kita sholat gaib nggak sah. Tuh, cuma ntar saya yakin Pak dia enak. Lama-lama mah dia masuk. Gue ditinggalkan di sini, tahu nggak tuh? Pak, tuh sebenarnya banyak enak bukan dia musola. Pas dia masuk musola kaget. Apa kata musola? Hei bangke, kemana baik lo? Udah mati baru ke musola. Makanya kita mumpung bisa melangkahkan kaki, jangan sampai nanti orang maksa kita dengan keranda masuk ke musola ini. Kenapa Bapak nanti kalau mati kemana? Tahu? Padahal dia tiap hari Pak di kantor. Kira-kira pas matinya digotong mana? Musola. Musola. Ini mah dipinta buat musola, malah nyerempet. Kenapa di kita mah? Itu jangan musola. Untuk pintu. Pak, ada hama ayo kita tinggalkan. Yang tuh rezeki kita. Nih apalagi nih kita jamaah banyak. Nih rezeki kita yang sebenarnya ini. Nih kita udah mati terus ngalir ini nih. Ya Pak, nah ayo kita keluarkan, kita sumbangkan insya Allah. Mudah-mudahan nih ya bisa kayaknya jamaahnya makin banyak insya Allah. Makin rapat tuh kita lihat rumah. Insya Allah mudah-mudahan ya 2-3 tahun lagi nih musola mudah-mudahan jadi 15 tingkat. Amin. Amin Allah. Kalau kata saya jangan aminin Pak. Ya kalau 15 tingkat. Sudah kan segede gini 15 tingkat. Pasti orang lihat makanya oncom apa ya? Nggak maksudnya tingkatnya aja Pak gitu. Makin Pak Ya, dia saking banyak yang mau nyumbang duitnya mau ditaruh di mana? Selain ke samping kan udah penuh. Betul. Ya ke atas kan. Ke atas. Betul. Subhanallah. Pak, pas di atas yang paling atas isinya atuh lagi gitu. Hadirin insya Allah mudah-mudahan ya setidaknya pesan saya yang pertama, ayo kita jangan malas-malas mumpung masih dikasih waktu sebab orang yang udah pada mati pengen pulang lagi ke dunia. Nah itu pulangkan kami ke dunia ya wa'mal salihah, kami pengen beramal soleh tapi udah selesai mereka sudah mati tapi kita masih dikasih kesempatan satu. Yang kedua ya ayo kita ikat tali silaturahmi sebab jangan sampai kita meninggal yaitu Allah sayang ke kita tapi ada manusia yang benci ke kita maka Allah pun belum meredoinya. Insya Allah ayo ikat tali silaturahmi sesama. Dan yang ketiga yaitu mari kita banyak-banyak ingat mati karena akhir daripada perjalanan kita adalah kematian dan akhir jabatan kita bukan DRS, bukan dokter tapi ALM almarhum. Nah kalau udah ada jabatan itu jabatan tertinggi, habis itu udah nggak ada lagi jabatan, selesai.
Oleh karena itu di sini mari kita sama-sama, kita semangat, kita ramaikan tempat ibadah, kita ajak keluarga kita, selamatkan ke mereka semua, yaitu daripada siksa api neraka. Amin ya Allah. Langsung aja. Astagfirullahaladzim ya Allah ma'budah min alal Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil masyaykhina wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azikna bardafika wa halawata munazzatika. Allahumma alwana bil ilmi wa zaina bil hilmi wa aklama bil taqwa wa zabila bil afiyah. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna istinabaka zahuqa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarrana wa tahassuana wa tabudana wa tamim tafsirana ya Allah ya kharras rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban kasira wa sabila ta'ala nasabina innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika masyatika bi fadlika aman siwa. Rabbana hasil maqasidana hasil jami'a maqasidana wa barik wa khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya aziz ya ghafar ya Allah ya aziz ya sattar rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah acara demi acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sah dan juga dimahami pengerti. Sebelum itu acara yang terakhir marilah kita makan duduk. Jangan salah pulang dulu, makan duduk dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Arif, makan dulu Bang Arif. Jim, udah makan dulu Jeng. Makan dulu. Cengek. Makan dulu Cengek. Makan dulu. Pak, makan Pak. Makan lah. Enggak, oh, kenapa? Wih, subhanallah. Mantap. Das, makan das. Tenang aja dah. Tenang dah, tenang. Subhanallah. Kalau dimari lu yang naruh berisimat. Oh dia mah lagi sakit tenggorokannya. Bengkak subhanallah. Ketua ayo dong. Tom. Ya. Oh, yang banyak kan? Iya. Terus benar. Yang banyak Bang Arif. Terima kasih.
Bagian sini nih. Nih, pewarti nih. Tuh. Wah, ayo. Ustaz deh. Ih. Jangan malu-malu nyendok ya. Kebanyakan Ih. Tenang. Rahmat, mantap. Teman-teman kita, para jamaah Musola Nawaitul Khairat sedang makan pagi, sarapan pagi, duduk. Ya, lagi sikat-sikat lah duduknya. Oke. Seh. Dar, ngapain dari situ, Dar? Nyepil. Wih, gua nggak lihat tadi, Man. Di mana? Yuk kita ke dalam. Nah, nih jangan kita nih, Kiai. Mana Pak Kiai? Jangan hampura-hampura, murah. Mantap, mantap. Siap, siap, siap. Makanya subscribe tuh. Terus maju. Lagi nih sama Diki Wasitrio nih panitia tugas kebersihan lagi siap-siap nyapu. Nah, ini lagi satu lagi loh panitia juga. Ini panitia penyambutan nih wakil ketua DKM, wakil DKM bukan wakil ketua, wakil DKM. Oke, lagi bersih. Ibu Leha, dari season pertama sampai season kedua nyingkir mulu kerjaannya nih. Nih sekarang nih panitia kebersihan nih. Ridho Roma nih. Dipantau sama Pak Kiainya. Panitia kita nih. Lagi dipantau sama Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Sukses Pak Kiai ya. Season kedua ini alhamdulillah ya. Pada masyarakat untuk RW 6 yang telah membantu acara Barokah ini berjalan sukses. Amin. Ini